memberikan informasi ataupun aduan di program Halo RRI di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 082138788786. Kami nantikan hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, mari bersama kita bangun pelayanan yang lebih baik ya dengan menyampaikan berbagai aspirasi secara santun, objektif dan solutif. Inilah Halo RRI, suara masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Sambil menantikan partisipasi Anda pendengar, kita kembali untuk mendengarkan ya lagu yang sudah kami siapkan untuk menghibur Anda, dan kami bingkiskan untuk semua pendengar RRI yang lagi setia bersama Pro 1 RRI ND, baik melalui RRI Digital dan juga RRI Terestrial. Kami hadirkan lagu untuk Anda pendengar dengan lagu dari Samsons ya, dengan Hey Gadis ya. Untuk Anda saya hadirkan. Selamat menikmati. Gadis, tinggalkan kekasihmu karena aku jauh lebih baik darinya. Hai gadis, lupakan kekasihmu karena aku lebih layak untuk memelukmu. Tunjuklah diriku, oh karena
Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell. Hati meratap perih, tersiksa sepi. Jangan kau pergi. Bila untuk bersama tiada jalannya, tetap setia. Lelahku jelang, malamku gelap sepi, bintangku enggan temani di sini. Ku bertahan walau tiada kau akhiri. Segitiga di antara kita hanya dusta dan ku lelah di antara segitiga ini. Kita lambat berjumpa, kau telah berdua, ku tak berdaya. Mungkin kau tak peduli, aku di sini terluka hati. Lelahku jelang, malamku gelap sepi. Lelahku nanti, kau tetapkan hati. Ku bertahan walau tiada kau akhiri. Segitiga di antara kita hanya berdusta dan ku lelah di antara segitiga ini. Ku bertahan walau tiada kau akhiri. Segitiga di antara kita hanya berdusta dan ku lelah di antara segitiga ini. John, angkat nih. Oke. Wih, ada yang bu.
Eh, kita di mana, John? Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu. Terus gimana ibu itu, John? Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu. Hah? Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di acara Halo RRI, pendengar RRI. Kami nantikan partisipasi Anda yang mau bergabung, berinteraksi ya, menyampaikan aduan, inspirasi Anda ataupun aspirasi ya. Untuk setiap masalah yang Anda jumpai di tempat lingkungan sekitar Anda, pelayanan publik yang mungkin kurang maksimal, ya Anda bisa berinteraksi bersama kami hingga di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, tadi salah satu iklan bagaimana cara kita untuk menghindari balapan di jalan raya ya. Terkadang ini juga menjadi masalah yang ada di masyarakat kita yang banyak digandrungi oleh anak-anak muda yang senang ya untuk balapan di jalan raya. Tentu ada cara yang bijak pendengar RRI untuk kita hindari agar tidak terjadi balapan liar di jalan raya yang tentunya perlu kita ketahui bersama. Kita harus mematuhi ya batas kecepatan, berkendara dengan tenang dan tentu kita juga tidak terpancing ya untuk ikut balapan atau meladeni pengendara yang mengajak adu kecepatan pendengar. Dan tidak kalah pentingnya ya, tentu jaga jarak aman dengan kendaraan lain agar memiliki ruang untuk menghindar jika terjadi situasi berbahaya. Jika kita melihat aksi balapan liar, perlambat laju kendaraan dan berusaha untuk mencari jalur yang lebih aman ya bila memungkinkan. Hindari melintasi di lokasi yang dikenal sering menjadi tempat balapan liar, terutama pada malam hingga dini hari, serta gunakan helm berstandar SNI bagi pengendara motor dan sabuk pengaman bagi pengendara mobil. Tetap fokus saat berkendara, hindari penggunaan ponsel atau aktivitas yang mengganggu konsentrasi. Nah, ketika kita melihat ya anak-anak muda yang urak-urakan di jalan ya, dengan balapan liarnya, kita perlu melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan balapan liar yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dan ini juga menjadi perhatian ya untuk orang tua, untuk memberikan edukasi ya bagi anak-anak remaja agar tidak balapan di jalan raya ya pendengar, yang tentunya dapat mengganggu fasilitas umum pendengar. Baik, di acara program Halo RRI, pendengar RRI, Anda akan menemukan solusi ya jika Anda memberikan aduan, dan tentunya solusi akan kami hubungi orang-orang yang berkompeten ya di bidangnya sesuai dengan masalah yang Anda hadapi pendengar RRI. Dan acara Halo RRI ini akan hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karena setiap aspirasi selalu memiliki arti ya pendengar, dan acara Halo RRI selalu hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, yang berpihak ya kepada kepentingan masyarakat dan juga responsif. Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Mumpung lagi pada santai, aku ngedusel Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Cobain Mbak, antri dong. Enak
Bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh. Iya Mbak, maaf. Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Burung camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti bumi, lalu hilang jauh ke lautan. Oh bahagia darat terperi, indahnian derap jiwaku. Tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria pesona. Tiba-tiba ku tertegun, lubuk hatiku tersentuh, perahu kecil terayun melayang di sana. 3 malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak bermega. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kisah sedih, nada duka, hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, kini membawa anganku yang tadi melayang, jatuh dia kaki-kakiku. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kisah sedih, nada duka, hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, kini membawa anganku yang tadi melayang, jatuh dia dekat, jatuh dia dekat, jatuh dia dekat di kakiku. Burung camar tinggi melayang, sahutan di balik awan, kini membawa anganku yang tadi melayang, jatuh dia jatuh dia di kakiku. Anda masih bersama Forata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
Ribuan hari aku menunggumu, jutaan lagu tercipta untukmu. Apakah kau akan terus begini? Masih adakah celah di hatimu yang masih bisa kutuk singgahi? Cobalah aku kapan engkau mau. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau tuju? Itu aku. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau tuju? Itu aku. Coba keluar di malam badai, nyanyikan lagu yang kau suka, maka kesejukan yang kau rasa. Coba keluar di terik siang, ingatlah bintang yang kau sapa, maka kehangatan yang kau rasa. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau tuju? Itu aku. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau tuju? Itu aku. Percayalah, itu aku. Percayalah, itu aku. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau tuju? Itu itu aku. Hey, hey, itu aku. Tahukah Anda mengapa nyamuk lebih suka warna gelap? Salah satu penelitian dari seorang profesor bidang medical entomological dari University of Florida, Jonathan Day, menyebutkan bahwa 20% orang menjadi sasaran yang disukai oleh nyamuk. Hal ini berhubungan dengan nyamuk yang memiliki sensor yang sensitif dengan panas, sehingga nyamuk akan mendekati manusia yang menggunakan pakaian gelap yang menyimpan panas. Warna gelap lebih menarik bagi nyamuk karena dianggap lebih membaur dengan sekitarnya.
Itulah kenapa nyamuk lebih suka menghampiri tempat atau spot yang gelap. Selain sensitif pada sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan pada visual warna yang gelap. Nyamuk paling suka dengan warna hitam, abu-abu, biru, dan merah, tapi tidak menyukai warna kuning dan hijau. Nyamuk digolongkan sebagai hewan yang mementingkan visual, apalagi menjelang waktu malam. Biasanya, nyamuk akan mencari orang-orang yang menggunakan pakaian berwarna gelap. Selain baju berwarna gelap, nyamuk juga mendekati seseorang yang memiliki suhu tubuh yang lebih hangat atau orang yang memiliki aroma tubuh tertentu. Seandainya kau bilang saja padaku apa yang kau rasakan, tanpa harus kau diam dan diam lagi, buatku tak mengerti. Kau datang dan pergi seperti sibuk sendiri. Kau suka, ku suka, tapi berputar-putar. Aku bingung sendiri melihatmu begini. Kau buat aku jadi pusing. Aku tahu maumu, aku tahu maksudmu. Aku mau jawaban, cukup satu jawaban. Oke. Oke. Bilang saja oke. Ku mau dengar oke. Kau terlalu lama mengulur waktumu. Aku jadi capek deh. Jelas-jelas kau sudah tahu hatiku. Kau tunggu apa lagi? Kau datang dan pergi seperti sibuk sendiri. Kau suka, ku suka,
Mencerdaskan bangsa dimulai dari pemahaman yang utuh terhadap persoalan masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas. Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, penguatan program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif melalui Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan dan narasumber yang berkompeten. Dengarkan Indonesia Cerdas. Setiap hari Rabu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Florata pagi ini. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terkait dengan kunjungan Kardinal Tarcisio Kikuchi Isao SVD, Uskup Agung Tokyo, dan Monsignor Paulo Narui Daisuke SVD, Uskup Niigata Jepang, ke Kabupaten Ende, ini menjadi salah satu momentum untuk mempelajari kehidupan masyarakat Indonesia yang menjemuk namun tetap hidup rukun. Kehadiran kedua pemimpin gereja Katolik tersebut bertujuan menggali inspirasi mengenai pengelolaan keberagaman agama, budaya, suku, dan bahasa dalam bingkai persatuan. Dan hal itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Nikolaus Namapayon, usai menerima kunjungan Kardinal Tarcisio Kikuchi Isao dan Monsignor Paulo Narui Daisuke bersama Uskup Agung Ende, Monsignor Paulus Budi Kleden SVD di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Sabtu 18 Juli 2026. Menurut Nikolaus, pertemuan berlangsung dalam suasana dialog yang membahas pengalaman Indonesia dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Ia menjelaskan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam membangun kehidupan berbangsa dengan menempatkan nilai-nilai agama sebagai bagian dari kehidupan publik melalui berbagai kebijakan negara. Salah satu bentuk nyata dari pengelolaan tersebut adalah keberadaan Kementerian Agama yang mengakomodasi kepentingan seluruh umat beragama tanpa membedakan latar belakang agama maupun kepercayaan. Model pengelolaan kehidupan beragama tersebut, lanjut Nikolaus, menjadi salah satu keunikan Indonesia yang menarik perhatian para tamu dari Jepang. Menurutnya, Kardinal Tarcisio Kikuchi Isao dan Monsignor Paulo Narui Daisuke memandang pendekatan Indonesia sebagai sesuatu yang berbeda dibandingkan banyak negara lain. Karena itu keduanya ingin menyaksikan secara langsung praktek kehidupan masyarakat yang mampu menjaga toleransi dan kerukunan dalam keberagaman. Melalui Uskup Agung Ende, kedua pemimpin gereja Katolik tersebut juga meminta kesempatan untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan berbagai pihak di Kabupaten Ende. Mereka ingin memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang hidup berdampingan dalam suasana damai. Nikolaus mengatakan Ende memiliki nilai historis sebagai kota rahim Pancasila sehingga menjadi tempat yang relevan untuk mempelajari semangat persatuan dan kebinekaan. Menurutnya kondisi tersebut memberikan gambaran nyata tentang harmonisasi hubungan antar umat beragama di Indonesia. Terkait dengan hal ini, ia berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam membangun dialog lintas agama dan budaya. Selain itu, pengalaman Kabupaten Ende dalam merawat kerukunan diharapkan dapat menjadi referensi bagi komunitas internasional dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai di tengah keberagaman. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id. Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
Siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima. Menyapamu tak berani menciummu, apalagi mata pundak lutut kaki. Gemetarku berdiri kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja semuanya. Ini dada isinya kamu semua. Alamat inikah jatuh cinta. Apa kamu sayang? Apa hayalan cubit aku sekarang? Buat mabuk apa yang seketika pingsan? Mana nafas buat tanya? Can I see you for a minute? Boleh aku visit? See you mom and dad. Aku pamit kalau memang naga-naganya kau berkenan. Ku berangkat sekarang. Ya kamu tak berani menciummu, apalagi mata pundak lutut kaki. Gemetarku berdiri kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa, alamatku jatuh cinta semuanya. Ini dada di sana kau semua. Alamat inikah jatuh cinta. Minimal kau nilai bila kata sayang. Biar ku tak perasaan. Jadi berhenti kau menatap, karena ku tak kuat berharap. Bersamamu saja semuanya. Coba buka, isinya kamu semua. Oh gawat ini ku jatuh cinta. 9 nyawa, bersamamu sama pesona. Tak mau yang lain-lain dada. Isinya kamu semua. Alamat inikah jatuh cinta. Gila, naga-naganya ku tak jatuh cinta. Alamat inikah jatuh cinta. Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun. Ya, dasar gendut, jelek, kok pantas hidup. Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya. Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat. Jumpa pertama di kota
orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul, justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu dalam sajian Halo RRI ya untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI ND. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sekaligus saya Christine Senda bersama operator studio Antonius Budi Buku dan juga pengarah acara Ferry Soo. Undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia dan sukses untuk Anda hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pilih siapa kita di pilkada ini? Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun? Gimana daerah kita? Kain